nggak puas, kemudian ngoreksi. Nggak puas, kemudian malah tambah lagi bekerjanya lebih giat lagi. Maka nggak puas itu malah menjadi sesuatu yang sangat baik. Teman-temannya Wirda, teman-temannya Kumi yang masih sebaya, anak-anak muda, anak-anak remaja, penting banget ya di samping kita punya keinginan yang besar, cita-cita yang tinggi, kemudian impian juga yang luas, dan pengennya banyak gitu ya. Kita juga harus mengerti bahwa untuk bisa mencapai ke sana, mencapai kepada tujuan kita diperlukan usaha. Diperlukan juga kerja keras tentunya di samping kita ibadah-ibadah juga ya Kum. Tapi penting banget mengkombinasikan antara ibadah dengan kerja keras. Nah semangat kerja keras ini sudah harus ditanam sejak dini gitu. Dari kecil ya, dari usia kita nih Mi udah pengen tuh kerja, ada yang bisa dilakuin, create something, do something supaya bisa jadi someone gitu. Widih, mantep iya, banget sih kan. Pemirsa nih teman-teman udah datang nih bintang tamu kita yang hadir pada saat ini berawal jadi penjaga warnet kalau nggak salah. Ya, sampai akhirnya jadi pengusaha. Masih musim warnet zaman dulu ya. Sampai akhirnya jadi pengusaha nih. Nah, nanti kita akan kulik ceritanya. Siap. Dan beliau juga akan berbagi kisahnya buat motivasi kawan-kawan semua, khususnya anak-anak remaja juga nih. Biar makin semangat gitu dalam menggapai cita-citanya. Ya, Kak Kum, kalau ada bintang tamu terus menginspirasi remaja gitu ya, seusia kamu tuh kepahaman gak sih? Maksudnya bisa dipahami gak sih? Kalau yang emang dianya punya impian tinggi, aku rasa paham. Kalau nggak punya impian? Iya, jadi tetap jadi motivasi supaya jadi punya impian. Jadi termotivasi buat punya impian. Alhamdulillah ya, kita langsung sapa ya Mas Benny ya. Mas Ben, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seragen tak? Seragen. Wah, Seragen lagi maju nih. Alhamdulillah. Top nih, ada pintu tol 2 biji tuh sekarang. Iya benar itu, Seragen lagi maju banget. Mudah-mudahan majunya Seragen diikuti dengan majunya juga masyarakatnya. Insya Allah. Dan begitu juga seluruh kampung, desa, kelurahan, ya, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi dimanapun berada. Tapi emang nggak boleh kita ngandelin manusia siapapun dia, harus ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Mas, dari mana ceritanya? Jadi waktu kuliah dulu kan, saya dalam posisi yang agak susah dalam hal ekonomi. Maka dulu itu orang kampung, kuliah di kota, ya kan. Klasik ya. Ya, jadi sambil kuliah akhirnya jaga warnet. Jaga warnet. Tahun berapa sih masih ada warnet gitu? 2009. Oh iya benar. 2009 jaga warnet. Jadi kalau jam 12 malam sampai jam 8 pagi jaga warnet, jam 8 pagi sampai jam 5 sore kuliah. Dan begitu terus akhirnya sampai kita mau mengerjakan TA itu akhirnya saya keluar dari penjaga warnet karena fokus ngurusi itu tugas akhir. Jadi tugas akhir kan lulus, terus akhir ujian lulus itu belum terima ijazah, saya sudah mikir gimana ini saya biar ini kalau saya udah nggak kerja harus tetap tinggal di Solo tapi punya income. Akhirnya saya nyebar lamaran kemana-mana akhirnya alhamdulillah diterima di satu tempat di bos. Akhirnya di tempat itu kita membangun sebuah startup. Wow, jadi udah bicara startup tuh. Udah dulu tahun berapa? 2010. Wih, 2010 jadi 2010 udah bicara startup. Keren Mas. Startup tuh apa Pak buat yang startup itu perusahaan rintisan gitu loh pemirsa, aplikasi gitu. Terus ya akhirnya berjalannya waktu maju itu. Startup itu maju sekitar 2010, 11, 12, 13 sampai 14 ada crash internal antara itu akhirnya yang menyebabkan tahun 2014 itu akhirnya bubar. Nah 2013 akhir itu saya sudah mempersiapkan ini kalau perusahaan bubar saya harus ada plan B. Akhirnya saya bikin aja server pulsa. Akhirnya 2013 sebelum bubar itu saya sudah menyiapkan alat-alat, beli komputer, beli... Oh, zaman-zamannya server pulsa ya? Server pulsa. Ini jualan pulsa pemirsa ini, Mas Ben ini.
Jadi nyiapin satu server, terus kemudian nanti menjadi provider pulsa gitu ya? Iya betul. Terus? Akhirnya berjalannya waktu itu program itu saya buat sendiri. 2015 akhirnya jadi server pulsa, lalu 2015 itu kan udah tadi 2014 kan udah keluar kan, modal juga makin menipis ini. Jadi 2015 itu modal cuma tersisa 600.000. 600.000? 600.000 untuk perputaran pulsa yang itu. Akhirnya kita sambil cari agen secara online, agennya kan deposit. Agen deposit lalu langsung kita putar ke supplier, begitu seterusnya. Jadi bulan pertama rugi, kedua rugi, ketiga rugi tidak bisa menutup operasional. Akhirnya bulan keempat untung lah dikit-dikit untung. Oh, mulai untung nih. Mulai untung dikit-dikit sampai 2016. Itu keuntungannya masih dikit tapi cukup lah. Tapi saya nggak terima. Masa keuntungan cuma segini terus sih? Nggak puas. Nggak puas. Jadi gimana ya caranya bisa? Ini pemirsa yang nggak puas itu nggak selalu nggak boleh loh. Nggak puas, yang nggak boleh itu adalah nggak puas yang membuat kita marah-marah. Nggak puas yang membuat kita kemudian emosi. Nggak puas yang membuat kita kemudian ngambek, nggak mau nerusin. Misalkan nggak mau nerusin berteman, berumah tangga, bekerja, berusaha, ninggalin. Atau malah nggak puas yang malah menimbulkan permusuhan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau nggak puas, lalu kemudian belajar. Nggak puas, kemudian ngoreksi. Nggak puas, kemudian malah tambah lagi bekerjanya lebih giat lagi. Maka nggak puas itu malah menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, Mas Ben sampai di posisi nggak puas. Nggak puas. Karena penghasilannya kok segitu-gitu aja. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya kita cari, gimana sih ini caranya? Ustadz Yusuf Mansur menyuarakan sodakoh. Nah, saya? Iya, betul. Masa? Jadi dulu yang saya ingat. Ngeliat saya gitu? Dulu yang saya ingat itu, jadi kalau punya 100, sedangkan 90, itu bukan 10 sisanya, tapi 190. Bahkan lebih. Nah, makanya dari situ, apa iya ya? 100 kita sedekahin 10, bukan 90, tapi 190. Yes. Masya Allah. Itu dengar dari saya. Wah, terima kasih Kalau banyak. tidak salah seperti itu tahun 2016. Iya. Lalu saya praktekkan seperti itu. Aduh. Saya praktekkan, kita coba aja. Kita sedekahkan sambil kita berdoa. Jadi setiap selesai sholat sama di sujud terakhir itu saya selalu berdoa itu. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang melimpah dan berkah pada hambamu ini ya Allah. Seperti itu saya ulang-ulang terus menerus. Akhirnya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan. Mulai dari mengotomasi semua sistem, menemukan sistem baru. Dari intinya Dapat aja gitu ya? Dapat aja. Kita mau bikin ini, caranya gimana? Oh, dapat aja. Akhirnya semuanya terotomatisasi, semua bisa jalan. Akhirnya profitnya naik. Dari segi teknik menaikkan profit. Menaikkan profit waktu itu sekitar katakanlah 20 juta jadi 60 juta per bulan. Berarti udah punya kantor dong berikutnya? Itu belum punya kantor. Oh, belum. Waktu kantor itu kita masih nyekat rumah mertua kan. Rumah mertua? Rumah mertua. Rumah mertua. Itu gunanya pemirsa punya mertua. Rumahnya bisa disekat. Tapi ada cerita ini Pak, plot twistnya bagus. Hah? Plot twistnya bagus. Apa itu plot twist? Endingnya bagus. Oh. Endingnya baik gitu. Apa? Endingnya itu katanya punya kantor sampai senilai sekian miliar. Masya Jadi awalnya Allah. nyekat-nyekat rumah mertua. Iya benar. Terus Modal punya, 600.000. Punya mobil sport juga. Jadi. Modalnya 600.000. Bener loh. Kan kalau 600.000 mah hari ini insya Allah pada punya lah ya. Pada punya kan? Tapi kan yang kita nggak punya kan ide. Iya. Betul nggak? Betul. Ide, jalan. Betul nggak? Ya. Iya loh, bener loh. Kadang-kadang bukan karena soal ada nggak adanya duit sebenarnya, tapi ada nggak adanya ide sih, kemauan gitu kan. Dan ternyata kalau kita belajar dari Kang Benny tadi, Mas Benny asal Sragen, di awal tadi kan sebenarnya juga nggak ada ide juga gitu loh. Itu
dimunculin oleh Allah sebab sedekah. Nah, kalau saya nggak salah nih ya, Iya. sedekahnya Mas Benny itulah yang kemudian mengantarkan beliau itu bisa punya ide ini, ide itu, menyelesaikan sistem, dapat sistem, bisa bangun sistem untuk usaha server pulsanya dan lain sebagainya. Bahkan konon nih katanya, nanti kita tanya, sedekahnya sekarang udah nggak ada cerita 2,5% lagi, tapi minimal 10%. Bener tuh Mas? Betul. Allah, lanjut. Jadi kita sekat Tadi rumah sampai tadi. sekat mertua tuh ya. Iya. Jadi dari sekat rumah tadi kadang ada tamu. Tamu dari luar kota. Saya jadi ini gak enak sendiri. Kok ruangannya kayak gini dilihat kan gak enak. Di situ muncul saya pengen punya kantor yang nyaman. Nah, akhirnya pagi-pagi itu saya jalan. Jalan itu lihat tanah. Lihat tanah itu dalam hati saya bilang, ya Allah, saya pengen punya rumah dan kantor di area ini. Nah ini nih pemirsa. Ini yang suka saya ajarin. Ini yang namanya afirmasi sama visualisasi. Ini pemirsa. Pemirsa kalau belum punya rumah, keluar aja. Tunjuk aja rumah siapa. Ya, asal jangan ada orangnya. Marah orangnya. Lanjut. Seneng nih saya nih. Jadi 1 nggak bulan punya rumah, kemudian, nggak punya kantor, Ya. pergi keluar. Iya. Nyari inspirasi. Tanah Iya. di mana, kantor di mana. Terus dapat. 1 bulan kemudian, ternyata tanah yang saya tunjuk tadi dijual. Oh, Wih. Tapi ada temennya, iya. tanah di sana dijual, kamu mau beli nggak? Itu Wah, beneran, bener. Gitu. berapa? Makanya kita nego-nego akhirnya pasarannya sekitar 250 juta. Wih. Kita karena saya sudah niat, akhirnya saya bayar 300 juta. Langsung, cash saya bayar, udah langsung. 600.000 beli tanah cash loh. Iya. Malah dibawain 300 juta. Terus? Akhirnya 300 juta kan udah dapat tanah. Akhirnya 3 bulan kemudian Ini Seragen atau Solo nih? Seragen. Oh masih di Seragen, oke. Jadi saya uruk, selesai 3 bulan kemudian proses pembangunan. Saya lihat kantong saya kok cuma ada 600 juta. Padahal keinginan saya luas tanahnya kan 9 kali 100 meter. Sekarang belagu ya. Kemarin 600.000 ya. Sekarang 600 juta ngomongnya kok cuma 600 juta. Ngomongnya di Manusia ya. Karena tanahnya Tapi kan impiannya tinggi ya. tinggi, ya. Oke. Dari arsiteknya, ini 4M, waduh saya cuma punya 600, gimana ini? Oh RAB-nya 4 miliar. RAB-nya. Oke. Makanya ya udah jalan aja deh, kita nanti sambil jalan aja. Dan 600 juta itu kita beli. Mulai aja dulu. Kita mulai lah, Oke. yang penting mulai aja. Sambil kita naikkan lagi sedekahnya, kita trak-trak sampai seneng. 10%, Seneng. rutin. Yang dinaikin sedekahnya nih ya. Iya, Iya, kita iya, naikin sedekahnya. Ternyata kemudahan itu banyak lagi, datang lagi. Sistemnya berkembang lagi. Saya punya ide ini aja. Itu dia. Terwujud lagi, akhirnya pendapatan itu naik menjadi 500%. Buat 500%. 500%. Jadi per bulan sampai Bar. ratusan juta akhirnya. Wih. Akhirnya, kok akhirnya sampai berjalannya waktu. Wah, pendapatannya kok bisa segini? Saya nggak tahu. Makanya saya selalu bilang, ini rezeki dari Allah, gitu aja. Jadi selesai itu saya udah punya mobil sama rumahnya yang malah budgetnya malah 5 miliar. Naik. Malah naik. Iya. Dan selesai? Selesai tanpa hutang. Selesai tanpa hutang? Ya. Allahu Rabbi Jallahu Yahu. Kalau saya tarik benang merah ya tadi ya pemirsa ya. Memang kita nggak perlu tahu loh. Nggak perlu tahu loh kita. Nggak perlu tahu. Maksudnya nggak perlu nunggu tahu dulu mau gimana-gimana. Hajar sedekah aja dulu. Benar yang dibilang sama Mas Benny itu. Kalau Mas Benny sedekahnya ke seluruh Indonesia, jajal dah Ben. Ben, lu jajal Ben. Oh begitu ya. Lu jajal, lu sedekah lu ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kalau enggak Allah kasih bisnis lu juga di seluruh Indonesia itu bukan Allah. Amin. Serius pemirsa, beneran. Jadi kemana kita sedekah, di situ ditumbuhin oleh Allah hasilnya. Lah, kalau pemirsa mau nggak cuman di situ aja, hidup kerja, di situ aja. Kalau nggak mau cuman di situ aja, main juga di situ, nongkrong di situ, duduk di situ, hidup di situ. Kalau nggak mau begitu, udah sedekah kemana-mana.